Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang struktur sistem operasi. Sebuah sistem operasi seperti Linux dan Windows dalam menjalankan tugasnya harus dapat menjalankan dua hal yang utama, yaitu harus menjalankan tugasnya secara multiprogramming dan juga time sharing. Seperti yang kita ketahui, bahwa tujuan dalam OS atau dalam sistem operasi yaitu supaya dapat memberikan kita kenyamanan serta efisiensi dalam menggunakan komputer atau perangkat elektronik. Maka untuk efisiensi ini, sebuah sistem operasi harus dapat digunakan secara multiprogramming dan juga time sharing. Pada sistem operasi yang multiprogramming, single programming, user tidak dapat mempertahankan untuk tetap dapat menggunakan CPU atau input-output secara terus-menerus. Jika seorang user hendak mengeksekusi sebuah proses, maka user lain tidak dapat menggunakan CPU atau perangkat input-output secara bersamaan, karena sistem operasi tidak diprogram untuk melayani banyak proses dalam waktu bersamaan atau secara multiprogramming. Multiprogramming bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan CPU melalui pengaturan job, kode, dan data sehingga CPU selalu dapat memproses data tanpa ada waktu diam. Pada diagram berikut, di bagian kiri ada job pool, dan bagian kanan ada memory layout atau multi-programming system. Job-job ini adalah aktivitas yang harus dieksekusi berupa kode dan data yang akan dimasukkan ke dalam sistem untuk dieksekusi. Pada memory layout, di bagian atas ada operating system. Berikutnya ada job-job yang di-load ke memori utama atau RAM. Semua job yang akan dieksekusi tidak dapat langsung di-load ke memori utama ini, karena memori mempunyai keterbatasan seperti di sini, yaitu 512 MB. Job 1 hingga job 4 sudah masuk ke dalam RAM. Sistem operasi akan membantu untuk mengeksekusi job-job ini dengan menugaskan CPU untuk memproses job sesuai kebutuhan. Jika sistem operasi single programming ini, maka saat job 1 ini dieksekusi, dari awal hingga akhir, maka job lain tidak dapat menggunakan CPU walaupun ada saatnya job 1 ini berpindah ke pengaksesan perangkat lain atau sumber daya lain seperti perangkat input-output yang membuat CPU dalam keadaan diam. Namun, CPU tidak dapat digunakan oleh proses berikutnya hingga job 1 benar-benar selesai.
Ini adalah cara yang tidak efisien dalam penggunaan sumber daya komputer. Pada multi-programming system, jika job 1 mulai dieksekusi oleh CPU, kemudian jika job 1 ini berpindah untuk menggunakan perangkat input-output atau sumber daya lain, maka CPU akan melepaskan job 1 ini. Kemudian CPU akan memberikan info bahwa kondisinya sedang diam. Yang kondisi ini dapat digunakan job lain seperti job 2. Begitupun saat job 2 berpindah untuk mengakses sumber daya atau perangkat lain, maka CPU akan berada pada keadaan diam yang akan memberikan info ke job 3 untuk bisa digunakan. Begitu seterusnya. Pada multi-programming ini, CPU minim waktu diam, yang mana CPU selalu dapat digunakan oleh perangkat lain yang membuat sistem ini menjadi efisien dalam pemrosesan job-job di komputer. Pada multi-programming system, dikembangkan sebuah sistem untuk pengolahan sumber daya berupa CPU, memori, dan perangkat input-output secara efektif. Tapi, dalam sistem ini tidak mengembangkan sistem agar user dapat berinteraksi dengan sistem komputer secara langsung. Kemudian ada time sharing. Sistem komputer yang time sharing ini memungkinkan CPU mengeksekusi multiple job dengan switching antar job. Switching terjadi secara teratur yang membuat user dapat berinteraksi antara program yang sedang aktif. Time sharing ini memungkinkan interaksi antara user dengan komputer sistem secara langsung dengan mengembangkan komunikasi antara user dan juga sistem. Kemudian dalam time sharing ini memungkinkan banyak user berbagi komputer secara serentak. Berikut adalah diagram time sharing komputer. Ada sebuah time sharing komputer dengan 4 user. User 1, 2, 3, dan 4. Proses switching yang terjadi antara tiap job terjadi sangat cepat, sesuai dengan kecepatan prosesor pada time share system ini. Sehingga user tidak menyadari adanya share system ini. Sehingga ia merasa bahwa semua sistem hanya untuk dia sendiri saja. Misalkan user 1. Saat user 1 memberikan perintah input ke sistem komputer, kemudian sistem komputer akan menanggapi perintah input dari user 1 ini dan menampilkan request user 1 pada perangkat output. Begitupun dengan user yang lainnya. Karena kecepatan CPU yang tinggi antara user dan komputer,
akan terjadi interaksi sesuai dengan kecepatan user, di mana perbedaan kecepatan antara kecepatan CPU dan user membuat CPU dapat melayani banyak user oleh user, seperti semua sistem hanya untuk dia saja. Dengan sistem time sharing ini, memungkinkan user mengakses komputer yang berbagi waktu atau time share secara langsung. Kemudian, setiap user setidaknya memiliki satu bagian dari program di dalam memorinya. Selanjutnya, setiap program dipanggil untuk masuk ke setiap memori dan diproses. Contoh komputer dalam sistem time sharing ini adalah sistem teller pada bank. Demikian tugas dari sistem operasi mengenai struktur sistem operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.